Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata, hiduplah seorang begawan dan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia adalah putra dari Begawan Marici, turunan Dewa Brahma, dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup, seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para wanara. Begawan Kasyapa menikahi 14 putri Sang Hyang Daksa. Kadru dan Winata adalah dua orang diantaranya. Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Wahai suamiku, Wahai Kadru, wahai Winata, sebutkan apa yang kalian inginkan. aku ingin memiliki anak yang kuat dan perkasa. Aku hanya ingin memiliki dua anak yang gagah, perkasa, dan memiliki cahaya kehidupan. Baiklah, permintaan kalian akan dikabulkan. Sang begawan pun akhirnya memberikan telur kepada keduanya yang nantinya akan menjadi Terima anak kasih mereka. suamiku. Sama-sama Winata. Hari berganti, bulan berlalu hingga ratusan tahun, namun belum ada satupun telur-telur milik Dewi Kadru yang tampak akan menetas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa dan memohon kepada sang dewa. Semesta pun mendengar harapan dan doanya, walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi. Kehadiran 1000 naga mulai melekahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya. Melihat keceriaan antara Dewi Kadru dan putrinya membuat terpercik rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Melihat telurnya tak kunjung menetas, hilanglah kesabaran dalam hati hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba suara tangis yang disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir cacat akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Winata. Wahai ibu, kelak engkau akan menjadi seorang budak, dan engkau akan belajar arti dari kesabaran. Hendak saudaraku sendiri yang hanya bisa membebaskanmu dari perbudakan. Tidak nak, maafkan ibu. Suatu hari bertemulah keduanya di Taman Nirwana. Dewi Kadru membuat sebuah taruhan untuk menebak warna kuda Ucaiswara. Siapa yang kalah, ia harus mengabdi seumur hidupnya pada si ada apa pemenang. Kadru? Bagaimana kalau kita mengadakan pertaruhan menebak warna kuda Ucaiswara? Siapapun yang kalah harus mengabdi seumur hidup. Baiklah, aku menerima taruhan itu. Aku menebak kuda Ucaiswara berwarna putih. Kalau begitu, aku menebak warna kuda Ucaiswara berwarna hitam. Ternyata tebakanku tepat. Mulai sekarang, kau harus merawat semua anakku dan menuruti semua perintahku. Baiklah, aku akan menerimanya. Dewi Kadru sudah merasa muak dan kesal karena harus mengurus semua anaknya hingga tak kenal waktu. Disitulah muncul niat jahat untuk menjebak Dewi Winata agar menjadi budaknya untuk mengurus anak-anaknya. Telur di kediaman Dewi Winata akhirnya terbuka, diiringi cahaya yang berkilau yang membelah gelap. Dari dalam muncullah sesosok makhluk yang semakin lama berubah semakin besar. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata. Sosok bertubuh manusia berkepala burung dan mencari suara tangis ibunya. Ditemukannya sang ibu tengah terduduk menangis di taman yang sepi di Wahai Nagaloka. Kenapa di hari kelahiranku ini diiringi dengan tangisanmu? Waktu aku masih di dalam telur, aku tidak dapat merasakan kehadiranmu beberapa hari terakhir ini. Ini bermula dari ibu terjebak dari jebakan Dewi Kadru yang membuatkan ibu menjadi budak Dewi Kadru selamanya. Apa-apaan ini? Kalau begitu, aku akan menemui para naga untuk membebaskanmu dari perbudakan, ibu. Aku meminta restu, ibu. Baiklah, berhati-hatilah nak. Semoga engkau selalu dilindungi yang Maha Kuasa. Terima kasih, ibu. Wahai Kadru, Ada urusan apa engkau datang kemari? aku ingin meminta kebebasan ibuku dari perbudakanmu. Bagaimana jika kita menyuruh Garuda untuk mencari Tita Armeta? Baiklah, ide yang bagus. Kalau begitu, aku menyuruhmu membawakan Tirta Amerta kepadaku sebagai syarat untuk membebaskan ibumu. Baiklah, aku akan melaksanakannya demi kebebasan ibuku. Ada urusan apa kamu datang ke sini?
Aku datang kemari untuk mencari Tirta Amerta. Benda itu sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan kau mendapatkannya. Aku akan mendapatkan Tirta Amerta dengan segala cara. Meskipun itu aku harus bertarung denganmu. Baiklah kalau begitu, aku akan menghancurkanmu di sini. Dewaku, Ada urusan apa kamu kemari? aku ingin mencari Tirta Amerta untuk membebaskan ibuku dari perbudakan. Aku akan memberikannya. Tetapi kamu harus menjadi tungganganku selama-lamanya sampai ke ujung alam semesta sekali. Baiklah, apapun demi ibuku terbebas dari perbudakan, aku akan melakukannya. Berdirilah, wahai Garuda. Kalau begitu, aku akan pergi membebaskan ibuku dari perbudakan. Terima kasih, Dewa. Wahai Kadru, aku kemari untuk menyerahkan Tirta Amerta. Tetapi, bebaskan ibuku dari perbudakanmu. Baiklah, aku akan membebaskan ibumu sekarang. Sekarang, ibu telah bebas dari perbudakan untuk selamanya. Baik, terima kasih, Nak. Tirta Amerta yang selama ini kamu cari. Baiklah, terima kasih. Sekarang kau telah membebaskan ibumu dari perbudakan ini. Sekarang kamu akan menjadi tungganganku selama-lamanya sampai ke ujung alam semesta. Garuda memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana.